Pemirsa, kita masuk ke informasi terpopuler dari CNBC-Indonesia.com. Yang pertama, kita masuk ke informasi mancanegara, yaitu Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan respon terkait pemboman yang menewaskan lebih dari 100 orang di Iran pada Rabu kemarin. Sebelumnya 2 bom meledak di Kremen Iran Tenggara saat ribuan orang tengah menghadiri peringatan kematian Jenderal Garda Revolusi Qasem Soleimani yang tewas karena serangan Amerika Serikat 2020 lalu. Mengutuk terorisme dalam segala bentuknya. Begitulah kata Putin sebagaimana dimuat kantor berita Rusia, RIA Novosti. Pernyataan itu ia berikan langsung dalam surat khusus yang ditujukan ke Presiden Iran Ebrahim Raisi dan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sebenarnya hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Namun pemboman terjadi sehari setelah drone Israel membunuh petinggi Hamas Saleh Al-Rauri di Beirut, Lebanon. Selain Putin, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan akan berada di sisi Iran dalam melawan aksi terorisme ini. Ia berharap rakyat Iran tabah atas kejadian yang mereka alami. Di sisi lain, Irak juga mengeluarkan pernyataan solidaritas dengan Iran setelah terjadinya ledakan. Mengutip Al Jazeera, Baghdad mengecam aksi itu dan menyebutnya terorisme. Ya, kita masuk ke informasi mancanegara kedua. Pasar minyak global terguncang karena ledakan yang terjadi di Iran Rabu waktu setempat. Peristiwa berdarah itu menewaskan sedikitnya 103 orang dan meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya perang antara Israel dan juga Hamas. Harga minyak melonjak lebih dari 3% setelah 2 ledakan bom melanda kerumunan orang yang memperingati kematian Jenderal Qasem Soleimani. Pihak berwenang Iran menyebutkan serangan itu sebagai aksi teroris. Diketahui minyak acuan minyak Amerika Serikat, West Texas Intermediate naik 3,3% menjadi 72,7 US dollar per barel pada penutupan. Sementara minyak mentah Brent North Sea naik 3,1% menjadi 78,25 US dollar per barel. Iran sendiri sepertinya menyalahkan Israel dan Amerika Serikat pada peristiwa ini. Soleimani diketahui tewas karena serangan drone di Irak tahun 2020, sementara Israel diyakini terlibat dalam serangan pesawat tak berawak di Lebanon pada Rabu yang menewaskan petinggi Hamas Saleh Al-Rauri di tengah perang yang masih berkecamuk di Gaza. Amerika Serikat telah menolak tuduhan bahwa mereka atau sekutunya Israel terlibat. Sementara pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak untuk berkomentar. Presiden Ebrahim Raisi membatalkan kunjungannya ke Turki akibat peristiwa tersebut dan ia mengutuk kejahatan keji tersebut dan mengumumkan Kamis ini sebagai Hari Berkabung Nasional. The Secretary General strongly condemns the attack today on a memorial ceremony in Kerman City in the Islamic Republic of Iran, which reportedly killed more than 100 people and injured many more. The Secretary General calls for those responsible to be held accountable. And the Secretary General expresses his deep condolences to the bereaved families and the people and the government of the Islamic Republic of Iran, and he wishes the injured a speedy recovery. Kita beralih ke informasi dalam negeri. Sejumlah media asing menyoroti pemilu Presiden Republik Indonesia bukan soal survei capres, melainkan indikasi pelanggaran pemilu. Badan Pengawas Pemilu disebut memanggil calon wakil presiden dari pasangan calon ataupun paslon nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Putra Presiden Joko Widodo yang berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto dikatakan tengah dimintai keterangan. Dituliskan pula bagaimana peraturan Gubernur Jakarta tahun 2016 sebenarnya melarang acara untuk kepentingan partai politik pada acara mingguan di sepanjang Jalan MH Tamrin Sudirman tersebut. Namun, muat Reuters, Bawaslu sebenarnya tidak mempunyai wewenang untuk menghukum Gibran. Hal yang sama juga dimuat oleh media Hong Kong South China Morning Post dalam artikel Indonesia Election Watchdog Summons Jokowi's son Gibran for handing out free milk. Ditulis bagaimana Gibran diduga melanggar aturan kampanye dengan membagikan susu gratis di acara Car Free Day. Media India, WION, juga menyoroti dengan artikel berjudul Indonesian President's Son Summoned by Election Watchdog Ahead of Polls. Dimuat bagaimana Gibran kooperatif mengikuti pemanggilan Bawaslu.
Kita ke informasi terakhir. Kementerian Perdagangan menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 ini tebus di atas 5%, tepatnya di 5,2%. Sementara itu angka inflasi pun masih tetap di tahap terkendali. Salah satu pendorong untuk mencapai pertumbuhan di angka 5% yakni dengan mendorong ekspor komoditas seperti batu bara, CPO hingga hilirisasi nikel. Tidak ketinggalan juga didorong ekspor non-migas. Zulhas mengatakan pertumbuhan meningkat di atas 5% dan walau melandai melalui kerja keras dan kolaborasi, Zulhas optimis dengan mengembangkan pasar baru, mengembangkan nilai tambah atau surplus di 2024 akan dicapai dan angka yang RI punya di 2024 akan lebih baik dari 2023. Menjangkau pasar tradisional juga menjadi salah satu upaya untuk memperluas pasar ekspor, yakni menjangkau negara yang selama ini jarang digapai untuk memperluas ekspor. Apalagi perdagangan dengan China tidak seagresif beberapa tahun lalu.